Kami bukan cuma punya pembaruan terkait kasus kriminal Joseph Duggar dan istrinya Kendra, tetapi juga saudara Joseph, Joshua. Karena sekarang dia kemungkinan akan menghabiskan lebih banyak waktu di balik jeruji besi. Tapi kami berkesempatan berbincang dengan sepupu mereka, Amy Duggar King. Apa pendapat, perasaan, dan opini dia tentang semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir? Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Seperti yang Anda tahu, kami telah mengikuti kasus pidana yang melibatkan keluarga Duggar dan nanti saya akan menghadirkan Amy Duggar King untuk mendapatkan perspektifnya tentang semua ini. Namun Joseph Duggar yang berusia 31 tahun sedang menghadapi dakwaan di dua negara bagian yang berbeda. Di Florida, bintang 19 Kids and Counting itu telah didakwa dengan tuduhan kejahatan berat atas pelecehan cabul dan tidak senonoh terhadap korban yang berusia kurang dari 12 tahun, serta perilaku cabul dan tidak senonoh yang dilakukan oleh seseorang berusia 18 tahun atau lebih. Sekali lagi, ini baru dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 9 tahun saat liburan keluarga pada tahun 2020. Dia dibebaskan dari penjara Florida setelah membayar jaminan sebesar $600.000. Namun pada saat yang sama, dia dan istrinya, Kendra, yang berusia 27 tahun, juga menghadapi tuduhan di Arkansas. Sekarang, tampaknya sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung ini, pihak berwenang di sana menuntut mereka dengan pelanggaran ringan atas 4 tuduhan membahayakan kesejahteraan anak di tingkat kedua dan 4 tuduhan penyekapan tingkat kedua. Belum sepenuhnya jelas semua itu terkait dengan apa. Kemungkinan ada hubungannya dengan keempat anak mereka menurut laporan. Dan omong-omong, mungkin saya akan lebih memahami apa maksudnya sebentar lagi. Tapi saya akan memberitahu Anda, majalah People misalnya melaporkan bahwa seorang sumber yang dekat dengan keluarga itu mengatakan kepada mereka, saya bisa memberitahu Anda. Penangkapan itu adalah hasil dari inspeksi rumah dan kunci pintu yang berada di bagian luar pintu. Kami tidak bisa memastikan itu 100%, tapi kami tahu bahwa dia sudah membayar jaminan. Dia sudah dibebaskan. Mereka masing-masing telah mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan ini. Dan kabarnya mereka akan menjalani sidang pertama untuk tuduhan di Arkansas ini pada tanggal 10 Agustus. Sekarang kami punya informasi baru. Kendra telah dipertemukan kembali dengan anak-anaknya setelah pengadilan membatalkan perintah larangan kontak yang sebelumnya diberlakukan. Menurut People, meskipun Joseph, omong-omong, masih belum diizinkan untuk bertemu anak-anaknya tanpa pengawasan karena tuduhan di Florida. Travis Story, pengacara untuk Kendra dan Joseph, berargumen dalam dokumen pengadilan bahwa Kendra telah dilarang untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sejak 20 Maret berargumen, kutip, para korban yang diduga telah menyatakan keinginan untuk bertemu dengan Kendra. Jadi dengan mengatakan korban yang diduga, seolah-olah mengkonfirmasi, benar, anak-anak adalah pihak yang terkait dengan tuduhan di Arkansas ini. Benar? Dilanjutkan dengan mengatakan, kutip, bahwa Kendra telah mematuhi semua ketentuan dari perintah larangan kontak dan tidak melakukan pelanggaran apapun. Dan juga berargumen bahwa penegakan terus-menerus dari perintah larangan kontak justru menghalangi evaluasi oleh lembaga pihak ketiga yang berkualifikasi yang diperlukan untuk penyelesaian kasus ini dan untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan pihak yang dilindungi. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah mungkin akan ada semacam penyelesaian yang bisa dicapai di sini dan kasus ini mungkin tidak akan dibawa ke persidangan. Sekarang, pengadilan distrik setuju untuk mencabut perintah tersebut dan menambahkan bahwa Departemen Layanan Sosial Arkansas akan mengawasi, berkomunikasi, dan memfasilitasi reunifikasi antara Kendra dan anak-anak. Dan dengan pemikiran itu, saya sebenarnya punya kesempatan sebentar untuk mewawancarai Courtney Clayman yang merupakan jaksa SVU dan jaksa kasus kekerasan dalam rumah tangga. Silahkan dengarkan. Courtney, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Larangan kontak ini. Perintah yang membuat Kendra tidak bisa bertemu keempat anaknya sudah dicabut. Apakah itu hal yang biasa dalam kasus seperti ini? Maksud saya, jika Anda membandingkan tuduhannya dengan apa yang dihadapi suaminya di yurisdiksi yang berbeda, itu satu hal. Tapi apakah itu biasa terjadi? Saya akan bilang, tentu saja. Tuduhan yang dihadapi Kendra bukanlah pelecehan seksual langsung terhadap anak-anaknya. Jadi biasanya ketika kasus seperti itu terjadi dan orang tua lainnya didakwa, itu biasanya disebut membahayakan kesejahteraan anak. Dan sangat-sangat sulit untuk mencabut hak orang tua. Dan karena kejahatan tersebut bukan merupakan kekerasan terhadap anak-anaknya sendiri, perintah perlindungan itu masuk akal jika dicabut, tapi juga bisa diubah nanti di pengadilan keluarga. Izinkan saya mempertanyakan itu sebentar.
karena kita tidak tahu keadaan pasti atau tuduhan yang terkait dengan dakwaannya. Misalkan saja itu memang tentang anak-anaknya sendiri. Tapi apakah itu akan mengubah analisisnya? Apakah Anda bisa mengatakan bahwa bisa saja ada situasi di mana bahkan jika dia didakwa terkait dugaan aktivitas atau perilaku terhadap anak-anaknya sendiri, perintah larangan kontak itu tetap bisa dicabut? Jadi menurut saya, setiap kasus pidana yang dimulai dengan kekerasan terhadap anak dan pelakunya adalah orang tua, pasti ada perintah perlindungan larangan kontak yang diberlakukan sejak awal. Namun, perintah perlindungan itu hampir selalu, tergantung pada yurisdiksi, biasanya dapat diubah oleh pengadilan keluarga. Jadi, Anda bisa saja memiliki perintah perlindungan larangan kontak di pengadilan pidana, tetapi kemudian Anda bisa pergi ke pengadilan keluarga dan mengajukan permohonan perintah perlindungan larangan kontak ofensif, yang merupakan perintah perlindungan yang lebih ringan, yang memungkinkan Anda untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut. Atau Anda mendapatkan hak kunjungan yang diawasi. Anda bisa meminta pihak ketiga untuk menemani Anda saat bertemu dengan anak Anda. Sangat-sangat sulit untuk mengakhiri perintah perlindungan terhadap orang tua. Baiklah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya harus bilang, ini agak berubah haluan. Tapi menurut saya, cara pasti untuk merusak pakaian yang bagus adalah dengan sabuk yang rusak dan usang, benar? Disinilah Anson Belt and Buckle berperan. Ini sangat penting. Ini adalah perusahaan keluarga yang benar-benar mengubah cara kerja sabuk sejak mereka diluncurkan pada tahun 2009. Karena alih-alih lubang, Anson menggunakan sistem rel mikro yang bisa disesuaikan dengan kenaikan 1/4 inci. Jadi sabuk Anda akan pas sempurna dan bisa disesuaikan sepanjang hari. Jadi, apakah Anda sedang duduk, berdiri, atau bergerak, Anda akan tetap terlihat rapi dan merasa nyaman. Lihat ini, sabuk biru dongker, sabuk biru dongker. Anda tahu betapa sulitnya menemukan sabuk biru dongker seperti ini? Jadi, selain bergaya, setiap tali dan gespernya bisa dipertukarkan. Jadi, Anda selalu akan punya sabuk yang cocok sempurna dengan pakaian Anda. Mereka juga memiliki lebih dari 40.000 ulasan bintang 5. Mereka menawarkan garansi seumur hidup. Dan karena Anson adalah sponsor hari ini, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR untuk menyusun satu set dengan 2 bonus, 1 gesper dan 1 tali gratis sepenuhnya. Jadi itu berarti 3 gesper dan 3 tali yang bisa dipadu-padankan menjadi 9 kombinasi sabuk unik, semuanya dalam satu kotak. Klik tautannya, buat set Anda, tingkatkan gaya sabuk Anda hari ini. Sekarang, sebelum saya mulai wawancara dengan Amy Duggar King, ada satu berita lain yang juga muncul dan dia juga membahas hal ini. Ini tentang Josh Duggar yang sedang dipenjara, menjalani hukuman 12 tahun karena menerima materi pelecehan seksual anak. Kabarnya, dia sekarang akan menghabiskan tambahan 2 bulan di penjara, ditambahkan ke hukumannya, dan dijadwalkan akan dibebaskan pada 2 Februari 2033. Ini menurut Bureau of Prisons berdasarkan laporan dari People. Jadi, pengacara Josh, Bo Brindley, mengatakan kepada People, kepada media, kutip, tidak ada cara untuk mengetahui dasar dari penyimpangan dengan besaran yang terbatas ini, menambahkan bahwa hal itu bisa saja akibat ketersediaan program yang sepenuhnya di luar kendali narapidana. Jadi, tidak serta-merta mengatakan ada pelanggaran tertentu kan? Atau bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Dan ini terjadi saat Josh terus melanjutkan upaya banding keempat atas vonisnya. Bahkan baru-baru ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak memeriksa bandingnya pada bulan Juni 2024. Tapi sekarang saya beralih ke sepupunya, Amy Duggar King, yang mengklaim bahwa dia telah ditempatkan di sel isolasi. Memiliki beberapa pendapat tentang perpanjangan hukuman penjara ini, juga memiliki beberapa pendapat tentang situasi yang berkembang dengan Kendra dan Joseph. Saya mendapat kesempatan untuk duduk bersama dia dan menanyakan semuanya tentang hal itu. Amy, senang bertemu denganmu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya benar-benar sangat menghargainya. Saya membayangkan ini pasti masa yang sangat sulit dan membingungkan untukmu dan keluargamu. Jadi saya ingin mulai dari situ. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan keluargamu selama semua ini terjadi? Ya, menurutku ini seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Jadi aku berusaha melakukan segala hal yang aku bisa agar pikiranku tetap jernih. Dan kesehatan mentalku sangat penting bagiku. Jadi aku fokus pada, kamu tahu, anakku, pernikahanku, kehidupan kami, keluarga kecil kami, dan ibuku. Dan itu benar-benar sangat membantuku merawati semua ini. Jujur saja, aku mengajar anakku sendiri di rumah. Aku adalah ibu yang sangat terlibat.
kamu tahu dia punya banyak janji main, banyak kegiatan seperti itu. Jadi aku hanya berusaha membuat diriku tetap sibuk dan tidak terlalu fokus pada semua detail yang akan menyusul. Apakah banyak orang yang menghubungimu menanyakan berbagai hal? Maksudku, bagaimana rasanya itu? Banyak sekali orang yang menghubungi aku, teman-temanku mengirimkan bunga dan kartu hadiah, mereka semua sangat baik. Aku merasa ada komunitas yang sangat penuh kasih di sini. Teman-temanku, kamu tahu, orang-orang terdekatku, dan aku sangat menyayangi mereka. Jadi, ya, itulah orang-orang yang aku maksud, orang-orang yang kamu tahu, aku bagi pikiran terdalamku kepada mereka. Dan aku tahu mereka akan selalu ada untukku dan membantu aku melewati semuanya. Jadi, aku hanya perlu mengandalkan dukungan itu. Selama bertahun-tahun, selalu banyak hal yang dibicarakan tentang keluargamu. Dan sekarang juga banyak yang sedang dibicarakan. Menurutmu, apa kesalahpahaman terbesar, persepsi yang paling salah yang orang-orang miliki saat ini? Entah itu tentang dirimu, keluargamu, atau keluarga Duggar secara umum. Apa hal yang menurutmu, jika kamu punya kesempatan, kamu ingin bilang bahwa semua orang salah paham? Menurutmu, apa itu? Ya, menurutku itu benar-benar berasal dari praktik-praktik IDLP. Aku percaya itulah yang selama bertahun-tahun diyakini oleh keluargaku, dan mereka mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Dan aku memang berpikir bahwa orang-orang menganggap itu adalah sesuatu yang salah. Orang-orang berpikir bahwa itu adil. Jadi aku benar-benar percaya bahwa kerangka kepercayaan IDLP itu sangat kacau. Jadi aku pikir orang-orang ingin percaya apa yang ditampilkan di TV, tapi mereka tidak mau percaya setengah lainnya kan. Mereka ingin percaya apa yang sudah mereka lihat selama ini. Jadi kamu tahu akan selalu ada para pendukung dan juga orang-orang yang benar-benar bisa melihat dengan jelas mana yang benar dan salah, serta melihat semuanya apa adanya. Untuk memperluas hal itu, berdasarkan tuduhan yang dihadapi oleh Joseph dan Kendra, dan ini masih berupa tuduhan saat ini, mereka belum dinyatakan bersalah di pengadilan. Tuduhan yang dihadapi Kendra sangat berbeda dengan Joseph. Maksud saya, mereka memang menghadapi tuduhan yang mirip di Arkansas. Apakah menurut Anda hal itu mungkin berperan dalam apa yang dituduhkan mereka lakukan? Saya rasa itu pasti berperan. Konon katanya, saya harap itu tidak benar, saya harap semua tuduhan ini tidak ada kebenarannya, tapi saya memang percaya ada alasan kenapa anak-anak itu diambil. Saya memang percaya bahwa ada lebih banyak cerita di balik ini, dan kita baru saja mulai mengungkapnya. Dan ini akan memakan waktu. Kamu tahu, jadwal sidang itu jaraknya berbulan-bulan. Jadi saya merasa kita semua seperti duduk di atas duri sambil menunggu informasi lebih lanjut dan menunggu hasil putusan. Dan memang semuanya terasa begitu banyak. Ini masih terus berjalan. Ini adalah penyelidikan yang masih berlangsung. Dan saya benci karena orang itu adalah seseorang yang masih ada hubungan keluarga dengan saya. Apakah kamu sudah berbicara dengan mereka atau kapan terakhir kali kamu berbicara dengan Joseph atau Kendra? Tidak, sebenarnya aku sudah cukup lama tidak berbicara dengan mereka. Ketika Josh ditangkap dan masuk penjara sebelum skandal pertamanya yang sebenarnya yang melibatkan saudara perempuannya dan skandal besar itu, aku menghadapinya dan benar-benar mengungkapkan perasaanku tentang situasi itu. Dan aku menuliskannya dalam memoirku Holy Disruptor, benar-benar menceritakan seluruh kisah tentang adegan itu. Aku benar-benar menggambarkannya untuk orang-orang supaya mereka benar-benar memahami apa yang terjadi. Dan pada saat itu aku menyadari bahwa menurutku rumah besar itu, rumah sepupuku, bukanlah tempat yang aman untukku. Dan aku belum pernah kembali ke sana. Dan itu termasuk siapapun yang menunjukkan dukungan untuk Josh. Sayangnya menurutku para sepupu itu, Joe dan yang lainnya, benar-benar menunjukkan dukungan mereka untuk Josh pada saat itu. Dan aku harus menetapkan batas yang sehat dan berkata, aku tidak bisa mendukung siapapun yang akan mendukung pria ini. Sudah ada batasan yang sehat. Aku sebenarnya sudah tidak berbicara dengan mereka selama mungkin 5 tahun. Oh wow, lalu bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Apakah kamu masih berhubungan dengan yang lain? Jadi, Jill dan aku sangat dekat. Jill adalah seseorang yang benar-benar aku andalkan dan dia juga mengandalkan aku. Aku juga menjaga anak-anaknya. Kami punya hubungan sepupu yang sangat baik. Menurutku dia sudah mendapatkan banyak kejelasan dan banyak terapi. Dan menurutku itu sangat baik untuknya agar dia benar-benar bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Dan ya, kami bisa terhubung dalam banyak hal, terutama soal perasaan kami terhadap hal-hal tertentu. Tapi sejauh menyangkut orang lain, tidak, aku memasang batasan yang tegas dan itu memang ada alasannya.
Apa pendapatmu tentang fakta bahwa pengadilan sekarang telah mencabut perintah larangan kontak itu sehingga Kendra sekarang bisa berhubungan lagi dengan anak-anaknya? Aku benar-benar berharap anak-anak itu aman dalam segala hal. Aku tidak percaya kamu bisa pilih-pilih soal keselamatan, perlindungan, dan pengasuhan anak-anak. Jadi aku berharap mereka benar-benar dirawat dengan sebaik-baiknya. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena kita masih belum tahu. Karena tanggal sidangnya dan semua hal itu kita benar-benar belum tahu. Aku tahu dia sudah patuh. Kamu tahu, aku rasa dia tetap berkomunikasi dengan mereka. Itu yang aku yakin. Aku yakin itu memang terjadi. Dan aku hanya berharap yang terbaik untuk mereka semua. Dan aku berharap Kendra, apapun bantuan dan terapi yang dia perlukan, dia akan mendapatkannya. Apakah kamu tahu apakah anggota keluarga lain membantu Joseph, Kendra, dan anak-anak selama masa ini? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mendapat informasi apapun, tapi aku dengar dari kabar burung bahwa memang begitu keadaannya. Apa reaksimu ketika berita tentang tuduhan itu muncul? Aku rasa saat pertama kali tahu seperti apa tuduhan itu, aku benar-benar patah hati. Dan kenyataan bahwa sekarang diduga itu bisa saja, Jo. Seperti aku mencintainya. Dia sangat manis ya, dari yang aku tahu, orang yang sangat baik, seseorang yang benar-benar diandalkan orang lain. Sangat lucu, sangat ramah, sosok besar yang lembut, tahu bagaimana caranya. Kamu tahu, dia benar-benar rendah hati dan baik hati. Jadi kenyataan bahwa ini adalah Joe itu benar-benar membuat hatiku hancur dengan cara yang benar-benar berbeda, Seperti yang sudah kukatakan, ini adalah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Dan aku berharap serta berdoa semoga tidak ada lagi. Tapi di saat yang sama, aku akan jujur dan berkata padamu bahwa kemungkinan besar memang masih ada. Menanggapi itu sebentar, apakah kamu melihat ini dan berkata, kamu tahu banyak orang ketika seseorang didakwa melakukan kejahatan, mereka melihat masa lalu mereka dengan orang itu dan sesuatu yang mungkin dulu tidak mereka lihat, mungkin mereka abaikan. Sekarang mereka melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi, ini masih tuduhan, belum terbukti bersalah. Tuduhan yang sangat serius. Apakah kamu pernah kembali dan berkata pada dirimu sendiri, ada beberapa kali dalam interaksiku dengannya, masa laluku dengannya, hal-hal yang pernah kulihat, kudengar darinya, yang mungkin sekarang kamu lihat dengan cara yang sedikit berbeda? Kurasa tidak. Seperti yang sudah kukatakan, setiap kali aku bersamanya, itu saat kami sedang syuting. Jadi sebenarnya aku tidak terlalu, ini sangat menarik. Aku memang punya keluarga besar, tapi kami tidak terlalu dekat. Mereka tidak mengenalku sebagai pribadi. Mereka hanya tahu apa yang diizinkan untuk ditunjukkan kepada mereka. Jadi aku hanya mengenal mereka secara sangat dangkal. Bahkan setelah bertahun-tahun mereka merekam bersamaku dan semua hal yang kami lakukan bersama, aku benar-benar hanya mengenal mereka secara dangkal. Hanya tentang cuaca atau betapa cantiknya rok mereka. Percakapan kami ya seperti itu, hanya membicarakan apa yang memang disuruh untuk dibicarakan. Jadi kami tidak pernah benar-benar membahas, kamu tahu, apa yang sedang kami hadapi atau apa yang sedang kami pelajari atau sekedar hal-hal dalam diri kami masing-masing. Aku bahkan tidak tahu warna favorit mereka, kalau itu bisa memberimu gambaran tentang seberapa dangkal hubungan kami. Jadi menurutku karena aku sudah 5-6 tahun tidak berada di sekitar mereka, banyak hal bisa berubah, seseorang bisa berubah. Aku tidak percaya. Nah, ini yang aku tidak percaya. Aku tidak percaya seseorang di usia 25 tahun pergi liburan ke pantai, lalu tiba-tiba memutuskan jadi monster begitu saja. Kamu tahu, saat liburan keluarga katanya. Aku tidak percaya itu adalah awal dari sesuatu. Menurutku kita harus melihat trauma lintas generasi. Kamu harus melihat pola-pola itu dan kamu harus menghentikannya. Jadi itulah yang harus aku lakukan dengan keluargaku. Bilang, hey, batasan itu sangat penting. Dan aku tidak akan membiarkan ini melibatkan keluargaku yang paling dekat. Aku akan menjaga mereka tetap aman dan menjaga situasi tetap damai. Dan aku akan tetap membela kebenaran, membela apa yang benar. Dan aku tidak tahu dari mana semua ini bermula dengan Joe. Aku juga tidak tahu dari mana bermula dengan Josh. Tapi aku punya banyak pertanyaan, sama seperti orang lain. 100%, dan aku akan memberitahumu salah satu hal yang mengejutkanku, dan aku penasaran bagaimana reaksimu terhadap hal itu. Dan mungkin aku melihatnya dengan cara yang salah,
Tapi sejak setelah penangkapannya dan tuduhan itu, aku melihat beberapa anggota keluarga membuat pernyataan publik di mana mereka tidak mengatakan sesuatu seperti dia benar-benar tidak bersalah, dia tidak melakukan ini. Sepertinya ada pengakuan, setidaknya mereka bilang, sekali lagi, dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi mereka seolah-olah mengatakan bahwa dia memang melakukannya. Dan mereka berharap dia bisa sembuh dan mereka berharap dia belajar dari kejadian ini. Aku agak terkejut dengan hal itu. Maksudku, apakah kamu juga melihat hal yang sama di mana mereka mengatakan, kamu tahu, ini tentang korban dalam kasus ini. Mereka bahkan tidak menyebutnya sebagai korban yang diduga. Mereka bilang korban bahwa dia butuh bantuan. Menurutku menarik melihat respon seperti itu dari keluarganya. Menurutku itu juga sangat menarik. Aku melihat respon pamanku, aku juga melihat respon beberapa saudara laki-lakinya. Aku juga merasa itu menarik karena ya mereka menunjukkan dukungan agar dia mendapatkan bantuan dan agar dia, kamu tahu, diselamatkan atau kamu tahu mengubah perilakunya atau apapun itu. Tapi di saat yang sama, aku juga mendengar bahwa ada banyak dukungan yang diberikan di balik layar. Dan aku berharap bahwa kamu tahu komentar dan dukungan, email dukungan yang dikirimkan ke kamu tahu media dan segala hal seperti itu benar-benar nyata. Karena aku berharap itu bukan sekedar, kamu tahu, strategi PR saja. Benar. Ya, aku merasa seperti itu. Aku merasa seperti itu. Media bisa memutarbalikkan sesuatu. Dan aku merasa mereka, maksudku katanya, mereka bisa memutarbalikkan sesuatu. Jadi aku hanya berharap dia melakukannya. Aku berharap itu memang karena. Apapun itu, kalau memang dia bersalah dan dia melakukan hal-hal ini, maka kamu tahu, hukum dia seberat-beratnya. Amy, aku harus tanya tentang Joshua. Jadi ini menarik. Dia masa tahanannya di penjara katanya diperpanjang. Dan kabarnya dia juga ditempatkan di sel isolasi. Menurutmu kamu tahu kenapa itu terjadi kan? Maksudku, aku percaya dia punya ponsel. Benar kan? Dan dia juga punya ponsel lain. Jadi, aku penasaran tentang itu karena aku pernah melihat beberapa laporan yang menyebutkan seperti kita tidak tahu apa kemungkinan pelanggarannya. Apakah kamu punya informasi lebih lanjut tentang apa jika memang ada pelanggaran? Atau kenapa itu diperpanjang? Atau apa yang sebenarnya terjadi di sini? Karena menurutku kita belum mendapat alasan resmi kenapa. Tidak, aku juga merasa kita belum mendapat alasan resmi. Bahkan kamu tahu, aku menulis di media sosialku karena semua orang datang padaku untuk mencari jawaban. Karena aku yang paling vokal, mereka seperti, "Hey, kamu ada di sana, ceritakan lebih banyak, ceritakan lebih banyak." Dan aku bilang, aku juga baru tahu seperti kalian. Tapi aku menduga mungkin karena ponsel. Itu hanya pendapatku, itu hanya tebakanku. Dan itu karena hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Kamu tahu, aku memang percaya kalau dia merasa dirinya di atas hukum. Aku juga merasa dia berpikir bisa lolos dari apapun. Kamu tahu, aku Josh Duggar. Kamu tahu, seperti itulah semuanya. Dan aku memang merasa sikap seperti itu biasanya berujung pada kejatuhan. Jadi, ya, aku rasa kemungkinan besar itu karena ponsel. Aku sama sekali tidak punya bukti tentang itu. Tapi itu membuatmu bertanya-tanya siapa yang memberikannya pada dia, bagaimana dia mendapatkannya, dan apa yang dia lakukan dengan itu, apa yang dia cari. Aku punya banyak pertanyaan. Aku benar-benar punya banyak pertanyaan. Bagaimana perasaanmu tentang kenyataan bahwa dia akan menghabiskan lebih banyak waktu di penjara? Oh, aku merayakannya. Aku merayakannya, aku berharap dia tetap di sana sampai anak-anaknya berusia 18 tahun atau lebih. Ngomong-ngomong, bicara soal di penjara. Salah satu hal yang pernah kita bahas di acara ini, kembali ke Joseph dan Kendra, banyak dari percakapan telepon mereka yang dirilis. Aku nggak tahu apakah kamu sempat mendengarkan salah satunya. Aku sudah mendengarkan semuanya. Apa pendapatmu tentang panggilan-panggilan itu? Ya ampun, oke. Jadi, berapa banyak waktu yang kamu punya, Jessie? Biar aku ceritakan padamu. Panggilan-panggilan itu sangat menyedihkan. Mereka sangat sedih. Menurut pendapatku sendiri, aku merasa Joseph sangat egois dalam situasi-situasi itu. Dia sama sekali tidak menunjukkan kepedulian pada Kendra. Kamu tahu, Kendra sampai harus bertanya, apakah kamu masih mencintaiku? Dan, aku sampai berteriak dalam hati, Kendra, apakah kamu mencintai dirimu sendiri? Apakah kamu mencintai dirimu sendiri? Ini ada seseorang yang katanya mungkin telah menyakiti anak berusia 9 tahun. Apakah kamu cukup mencintai dirimu sendiri untuk membebaskan diri? Kamu tahu, aku udah pernah bilang ini di podcast lain, tapi ini adalah waktunya dia bersinar kan. Dia bisa melindungi anak-anak itu. Dia bisa keluar dari situasi itu jika memang benar, jika memang kamu tahu ada putusan bersalah, semua hal itu,
Dan aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku benar-benar berharap dia bisa lebih terbuka, seperti dia membuka matanya dan benar-benar melihat semuanya apa adanya. Apa kamu merasa bahwa ketika itu terjadi, maksudku, mereka sangat berhati-hati untuk tidak menjelaskan substansi tuduhannya karena mereka tahu semuanya direkam. Maksudku, ada pemberitahuan bahwa panggilan ini direkam. Tapi apakah kamu mendapat gambaran tentang bagaimana mereka mungkin akan menangani tuduhan di Arkansas? Seperti apa persepsi mereka tentang itu? Bagaimana mereka memandangnya? Ya, aku tahu bahwa aku melihat email dari pamanku yang mengatakan, ini konyol sekali Kendra didakwa. Ini konyol sekali dia ditangkap. Seperti kami akan lihat apakah tuduhan itu bisa dibatalkan, seperti hal-hal semacam itu. Tapi sekali lagi, pikirkan tentang tolok ukur dalam melindungi seorang anak kan, seperti apa yang baik, apa yang buruk, dan di mana kamu menetapkan batas untuk mengatakan seperti, oke, aku adalah orang tua yang baik jika aku memberi makan anak-anakku. Aku adalah orang tua yang baik jika kamu tahu, melindungi anak-anakku dari predator katanya. Kamu tahu seperti di mana batas itu. Karena menurutku itu dimulai dengan memastikan mereka aman, terlindungi, dicintai, dan dirawat setiap hari dalam hidup mereka. Dan jika mereka tidak mendapatkan itu, maka kita perlu melihat lebih dalam ke situasinya. Aku benar-benar sangat iba pada anak-anak itu. Aku belum pernah bertemu mereka, tapi aku benar-benar sangat iba pada mereka. Dan aku benar-benar berharap mereka aman dimanapun mereka berada. Amy, kamu sudah begitu bersedia meluangkan waktumu dan benar-benar terbuka tentang hal ini. Terima kasih banyak. Aku sangat menghargainya. Dan aku menantikan untuk membagikan ini kepada para penonton dan pendengar kita, agar mereka bisa mendapatkan sudut pandangmu tentang semua ini. Tapi terima kasih banyak. Bukan, justru aku yang harus berterima kasih banyak, Jesse. Terima kasih sekali lagi kepada Amy Duggar King, saya sangat menghargainya, dan terima kasih juga kepada kalian semua yang telah mengikuti kami dalam kasus ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini di Sidebar. Silahkan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.